Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya, Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan ketika dan sesudah mendengarkan. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Gunung Butak adalah gunung stratovolcano yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Gunung Butak terletak berdekatan dengan Gunung Kawi. Gunung Butak adalah gunung yang mempunyai ketinggian sekitar 2.868 mdpl dan memiliki padang sabana yang indah dan mempesona. Tapi, di balik keindahannya, Gunung Butak juga mempunyai cerita mistisnya. Dan pada kali ini, gua membawakan cerita mistis yang dialami oleh sahabat kita, yaitu Sumi dan Slopong. Kisah nyata ini dialami oleh dua orang sahabat bernama Sumi dan Slopong. Bukan nama sebenarnya. Saat mendaki Gunung Butak, Kabupaten Malang 3 tahun silam, tepatnya pada bulan Juli 2017. Slopong adalah salah satu mahasiswa di Universitas Negeri ternama di Yogyakarta. Sedangkan Sumi saat itu masih menjadi mahasiswa aktif di salah satu kampus Islam yang berada di Surabaya. Keduanya sudah saling kenal sejak di pesantren di Kabupaten Jombang. Singkat cerita, saat itu Slopong sengaja datang ke Surabaya. Ia berniat mengajak Sumi untuk mendaki Gunung Butak sembari menghabiskan masa libur panjang kuliahnya. Berangkat dari kontrakan milik Sumi di kawasan Jalan Nginden, Surabaya, keduanya memulai perjalanan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru. Mereka berangkat hari Kamis pukul 10 dan sampai di tujuan sekitar jam 1 siang. Usai mendapat peralatan, keduanya pun langsung melakukan registrasi di pos pendaftaran. Di situ banyak juga para pendaki yang sedang melakukan registrasi. Dan disinilah awal mula kisah mistis dan kejadian-kejadian ganjil dialami oleh Sumi dan Slopong. Sebab belum apa-apa, saat melakukan registrasi itu, Slopong sudah diperingatkan oleh petugas di pos pendaftaran. Slopong tidak bilang apa-apa ke saya saat itu. Tapi seingat saya, dia cuma menguatkan dan meyakinkan saya untuk tetap naik. Dan katanya pas dia tanya-tanya ke petugas itu, untuk sampai ke puncak kita butuh waktu 4 jam. Selesai melakukan registrasi, Sumi dan Slopong sepakat memulai perjalanan jam 6 sore. Dan sambil menunggu waktu keberangkatan, mereka memilih untuk sejenak menghirup udara segar di salah satu warung kopi. Karena terlalu asyik ngobrol ngalor ngidul, jarum jam ternyata sudah menunjukkan di angka 10. Kita spontan bingung karena sudah telat 4 jam. Dan kita baru nyewa alat-alat saja, sedangkan logistik belum beli. Nyari logistik itu kalau nggak salah sampai jam setengah 12 malam, ungkap Sumi. Setelah dirasa cukup dan siap untuk memulai perjalanan, Slopong dan Sumi pun memberanikan diri berangkat ke puncak Gunung Butak tepat pukul setengah 12 malam. Padahal saat itu kondisinya sedang kabut tebal, ditambah lagi bertepatan dengan malam Jumat. Konon, Gunung Butak dikenal sebagai gunung sangat angker, dan masyarakat sekitar juga mempercayai hal itu. Meskipun hanya berdua, perlahan langkah kaki mereka mulai menelusuri jalan setapak. Tak pelak, kejadian-kejadian mistis pun mulai berdatangan. Pas awal jalan kita langsung disambut suara macan. Entah itu beneran atau tidak, yang pasti suaranya jelas di balik semak-semak dan gelap, beber Sumi. Mendengar suara itu, keduanya pun merasa was-was tak karuan. Betapa tidak, selain hanya berdua, hawa dingin bercampur kabut tebal semakin menambah aroma mistis pada malam Jumat itu. Hanya berbekal pikiran positif, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan lagi-lagi, mereka dikejutkan oleh sesosok makhluk hitam bermata merah menyala tepat di hadapan mereka. Semakin dia mendekat, semakin kelihatan. Ternyata anjing hitam. Anehnya saat kita berpapasan, anjing itu malah melihat dan memandang kita dengan tatapan sangat tajam. Di situ kita semakin khawatir, kata Sumi.
Tak menghiraukan kejadian itu, sekitar pukul 4:30 subuh, sampailah mereka di pos 3 pendakian Gunung Butak. Di sana, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di bawah pohon besar yang gosong bekas terbakar. Sumi tidur lebih awal saat itu, dan saat itulah di mana Slopong melihat ada sejumlah wanita yang turut mendirikan tenda tepat di samping mereka. Rasa was-was pun hilang seketika itu sebab ada rombongan lain yang bergabung bersamanya. Bangun tidur Slopong keliling sekitar tempat camp, dia seperti nyari sesuatu, tapi dia tidak menemukan. Nah, mungkin merasa ada yang ganjil. Akhirnya, Slopong mengaku jika sebenarnya saat registrasi itu petugas sudah mengingatkan kalau berangkatnya lebih baik Jumat pagi saja, jangan Kamis malam, apalagi hanya berdua. Papar Sumi mendengar pengakuan itu. Sumi bergegas mengajak Slopong melanjutkan perjalanan. Namun kejadian yang tak disangka kembali menjumpai mereka. Dari tumpukan pohon-pohon roboh, Sumi melihat sesosok nenek membawa kain jarik sedang melintas. Dalam benaknya, Sumi hanya bertanya-tanya, kenapa ada nenek-nenek bisa sampai ke gunung hanya untuk mencari kayu bakar. Dan kejadian itu tepat jam 5 subuh, nggak sampai beberapa menit. Ada burung gagak loncat dari pohon ke pohon. Tambah Sumi, seolah memberikan isyarat, burung gagak itu pun mereka ikuti. Hingga akhirnya bertemulah dengan 2 orang pendaki di sebuah jalur pendakian yang tak jauh dari pos 3 tersebut. Slopong dan Sumi tidak berhenti di pos 3 saja. Usai bertemu dengan 2 orang pendaki, atas petunjuk seekor burung gagak, Slopong dan Sumi kembali dipertemukan dengan 2 orang, sehingga total ada 4 orang pendaki yang ditemui. Dengan total waktu tempuh sekitar 7 jam, tepatnya sekitar jam 9 pagi, akhirnya ke-6 orang tersebut tiba di puncak Gunung Butak. Di sana, mereka seolah sedang berada di surga dengan segala keindahan alam puncak Gunung Butak. Kami membangun tenda di sana. Rencananya turun Minggu pagi. Jadi, kita niatnya ngecamp sambil malam mingguan di sana, ujar Sumi. Layaknya seperti rumah sendiri, mereka tak menghiraukan apapun hingga berani buang air kecil di danau di mana dekat tenda mereka berdiri. Kata-kata kotor pun juga tak jarang terlontar dari mulut para pendaki tersebut. Bahkan 2 orang yang ditemui pertama kali oleh Slopong dan Sumi tersebut minum minuman keras. Hingga malam yang ditunggu-tunggu tiba, bukannya bahagia, justru teror kembali membayang-bayangi Slopong dan Sumi. Malam Minggu jam 12 malam, ada suara kelintingan kuda dari atas tenda. Itu suaranya kayak terbang, ungkap Sumi. Alhasil, kejadian itu memaksa Sumi dan Slopong untuk tidur lebih awal. Beruntunglah, sepanjang malam itu mereka tak menemui lagi kejadian-kejadian aneh. Tapi minggu paginya saya lihat kakek-kakek pakai baju serba hitam. Saya perhatikan dan gak sengaja ternyata di atas tempat camp kita itu ternyata kuburan. Dan kita baru sadar ternyata kita bangun tenda di area makam. Tuturnya dengan perasaan serba khawatir mereka pun bergegas turun. Dan kejadian yang tak diinginkan pun akhirnya datang. Salah seorang pendaki yang berpesta miras itu tidak bisa berjalan lantaran terkilir saat turun gunung. Tapi alhamdulillah bisa sampai bawah. Saya turun itu cepet, kira-kira cuma 2 jam, kata Sumi. Tiba di pos awal pemberangkatan, Slopong dan Sumi segera mencari warung untuk melepas rasa was-was selama 4 hari 3 malam berada di Gunung Butak. Di sanalah misteri Gunung Butak terungkap melalui pengakuan seorang nenek penjaga warung. Saya ditanya sama nenek itu, kok berani naik berdua mas? Padahal gunung ini angker, apalagi naik malam Jumat. Kata Sumi menirukan nenek-nenek penjaga warung tersebut. Nenek itu lantas mengungkapkan titik-titik mana saja yang terbilang sangat angker di Gunung Butak. Satu persatu tempat disebutkan oleh nenek tersebut. Di antaranya adalah pasar setan yang berada di pos 3 pendakian, tepatnya di titik bekas kebakaran, termasuk pohon besar, di mana Slopong dan Sumi mendirikan tenda pertama kali. Titik kedua adalah danau, yaitu di mana tempat seorang putri bersemayam di sana. Dan danau itulah yang saat itu menjadi tempat seorang pendaki
membuang air kecil. Sementara titik ketiga adalah makam di mana Slopong dan Sumi serta para pendaki lain itu mendirikan tenda selama 2 malam. Konon, makam tersebut adalah pintu gerbang menuju ke Gunung Lawu. Keempat, di Gunung Butak tersebut ternyata juga ada sebuah kereta kencana yang tak jarang pula menampakkan diri kepada para pendaki. Mendengar hal itu, Slopong dan Sumi pun kaget bukan main, karena ternyata apa yang diucapkan oleh nenek tersebut sudah mereka alami sendiri. Seketika itu juga, Slopong akhirnya membuka semua apa yang sudah ia alami dan ia rahasiakan dari Sumi. Sebenarnya, dari awal naik, terus kita dengar suara macan, sebenarnya kita juga sudah diikuti sama sesosok makhluk. Dan ingat waktu ada gagak muncul. Ternyata di samping gagak yang loncat dari pohon ke pohon itu, ada kuntilanak juga. Ungkap Sumi menirukan Slopong. Sementara soal suara bel yang didengar Sumi, ternyata itu adalah suara kereta kencana. Nenek itu cuma bilang kalau kita berdua ini istilahnya belai selamet, karena sebenarnya kita dalam bahaya saat itu. Bagaimana tidak? Seluruh penunggu Gunung Butak sudah menyapa bahkan mengikuti kita dari awal sampai akhir pendakian. Kata Sumi mengenang kejadian itu. Satu lagi, kata nenek itu di Gunung Butak ada 2 tipe gagak. Pertama, gagak yang menyesatkan. Dan kedua, ada gagak yang menunjukkan arah jalan yang benar. Tambah Sumi sembari bersyukur. Sebab saat itu burung gagak menunjukkan arah yang tepat. Pasalnya, dari cerita yang beredar, banyak para pendaki Gunung Pundak yang tersesat saat melakukan pendakian. Bahkan, ada yang tidak ditemukan hingga sekarang. Dari kejadian itu, Slopong dan Sumi mengaku mendapat pelajaran yang sangat berharga, yaitu bagaimana mereka bisa selamat dari ancaman para penunggu Gunung Butak. Beruntung kami selama perjalanan tidak pernah berkata jorok. Kita jaga kesopanan. Begitulah kira-kira cerita pendakian nyata yang dialami oleh 2 orang sahabat kita. Semoga ini bisa menjadi pelajaran saat kita hendak melakukan pendakian, untuk tetap menjaga norma dan adat yang berlaku, agar kita diberikan keselamatan baik saat mendaki maupun saat turun. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.